Polisa. Sini. Sige pa eh.
Cik 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 cik.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli Wali Kota, dan para Kepala SKPD dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, dan yang saya hormati teman-teman media serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Selanjutnya, saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 33 orang, maka berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu sudah lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian, rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-15 masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2026. Pendapat akhir fraksi DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna hari ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf D Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2023. Dijelaskan bahwa penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dilakukan di akhir pembahasan antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Adapun acara paripurna hari ini selanjutnya disusun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar, dan yang ketiga adalah penutup. Serta rapat paripurna Dewan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Namun sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama juru bicara dari masing-masing fraksi. Pertama, yang terhormat saudaraku Haji Sangkala Sadiko SH, juru bicara dari fraksi Amanah Persatuan Indonesia. Yang kedua, yang terhormat saudariku Dr. Gigi Esin Usami Nur Rahman SKG, juru bicara dari fraksi Golongan Karya.
Yang ketiga, yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rahendra SE, juru bicara fraksi Gerindra. Yang keempat, yang terhormat Saudaraku Haji Imam Musakar, juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kelima, yang terhormat Andi Pakie Pasrudin Rusli SE, juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang keenam, yang terhormat Saudaraku Aryasari Ilham SE, juru bicara fraksi Partai Nasdem. Yang tujuh, yang terhormat Saudaraku Dr. Haji Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedelapan, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Saudaraku Hartono SE MSI. Kemudian yang terakhir, yang terhormat Saudaraku Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEM, juru bicara fraksi Mulia. Serta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, untuk kesempatan pertama saya persilakan yang terhormat Saudaraku Haji Sangkala Sadiko SH, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Amanat Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang terhormat Saudaraku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Saudaraku Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang kami hormati. Saudaraku para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Saudaraku Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Pol PP, Direksi Perusda, Kepala Bagian dan Camat Sekota Makassar. Yang terhormat Saudaraku para rekan pejuang penyebar informasi, saudaraku para undangan serta hadirin yang sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pendapat akhir, perkenankanlah kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, sekaitan dengan jawaban atau tanggapan Saudaraku Wali Kota Makassar atas pertanyaan fraksi Amanat Persatuan Indonesia dalam pemandangan umum kami beberapa waktu yang lalu terkait dengan apa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan diturunkannya target pendapatan asli daerah yang cukup signifikan dan hanya dijawab dengan menyesuaikan dengan tingkat capaian PAD pada tahun anggaran 2025. Menurut hemat kami, jawaban atau tanggapan tersebut belum menyentuh substansi pertanyaan sesungguhnya, dan dari jawaban atau tanggapan tersebut terkesan sangat pasrah dengan keadaan karena tidak menyampaikan kendala apa saja yang menyebabkan PAD tersebut harus diturunkan dan apa upaya yang telah dilakukan menyikapi kendala yang ada. Demikian halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Harapan kami hendaknya pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja badan atau dinas dan BUMD yang bertugas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah kami kemukakan pada
saat menyampaikan pemandangan umum fraksi. Dengan tidak optimalnya pemanfaatan potensi PAD yang ada akan sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hadirin sidang paripurna Dewan hari ini yang kami hormati, atas hal yang telah kami kemukakan di atas kiranya dapat menjadi catatan dan bahan di dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2026 sekaligus menjadi perhatian saudara Wali Kota Makassar melalui perbaikan sistem pengelolaan pendapatan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber pendapatan tersebut. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, walaupun terdapat beberapa catatan perbaikan tersebut di atas sebagai bahan evaluasi dan juga setelah melalui pembahasan teknis atas apa yang diajukan di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2026, maka fraksi Amanat Persatuan Indonesia dapat menerima rancangan peraturan daerah tersebut. Sekali lagi saya ulangi, maka fraksi Amanat Persatuan Indonesia dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda kerakyatan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup pemandangan fraksi, saya menyampaikan selamat kado akhir ulang tahun dari fraksi API untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar kaitannya dengan APBD tahun anggaran 2026, karena ini adalah kado pertama tahun awal periode pertama dan tahun pertama untuk Bapak Wali Kota Makassar. Mudah-mudahan APBD yang kita susun bersama dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka peningkatan bagaimana Makassar yang lebih baik ke depan. Yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekda Kota Makassar yang selama ini mengawal kegiatan-kegiatan di DPR yang senantiasa mendampingi kami di dalam rapat-rapat selanjutnya. Demikian, Tasbihul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda. Pak Sekda. Oh iya. Ya. Jangan sampai kita tak lihat Pak Sekda. Baik, terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudaraku Haji Sangkal Sandiko SH, juru bicara fraksi Amanah Persatuan Indonesia. Berikutnya saya persilakan yang terhormat Saudariku Dr. Kiki Esin Usaminur Rahman SKG, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifudin SH, dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Alia Mustika Ilham SEMAP. Yang kami hormati pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Kakanda Supratman, Kakanda Andi Suharmika SH, Ustadz Anwar Faruk Eskom MM, dan juga Kakanda Erik Faras SEMM. Yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, para sekretaris daerah, para asisten, inspektur, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, Kasatpol Pamung Praja, kepala bagian, camat, serta para direksi perusahaan daerah. Yang kami hormati para undangan dan pers serta hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat pada siang hari ini dengan agenda mendengarkan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Bapak Wali Kota dan seluruh undangan yang saya hormati, fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum terkait rancangan APBD tahun anggaran 2026. Kami apresiasi dan mendukung penuh jawaban yang disampaikan karena telah menjawab substansi pemandangan umum secara komprehensif dan juga lugas. Adapun yang beberapa yang menjadi perhatian kami, yang pertama adalah dukungan terhadap kebijakan fiskal yang realistis. Fraksi Partai Golkar mendukung penuh langkah pemerintah Kota Makassar dalam menetapkan target pendapatan daerah yang realistis dan berbasis kajian akademis, termasuk juga di dalamnya menjaga stabilitas fiskal daerah agar tetap sehat dan memberi ruang bagi penguatan kapasitas penerimaan daerah secara berkelanjutan. Yang kedua, keberpihakan anggaran pada program strategis wali kota. Fraksi Partai Golkar sepenuhnya sependapat dan sepakat dengan wali kota bahwa penurunan belanja daerah harus direspon dengan efisiensi, efektivitas, dan penajaman program prioritas. Kami melihat keberpihakan yang jelas dalam alokasi belanja daerah. Yang ketiga adalah dukungan dan sinergitas. Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa APBD tahun anggaran 2026 yang diajukan merupakan cerminan dari komitmen teguh Bapak Wali Kota dalam mewujudkan visi pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mendukung penuh Ranperda APBD tahun anggaran 2026 sebagai instrumen yang selaras dengan program strategis Wali Kota Makassar. Kami siap untuk bersinergi agar dapat melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana yang disampaikan Wali Kota, Makassar adalah rumah besar kita semua. Legislatif dan eksekutif adalah dua tangan yang bekerja serempak merawatnya saat merumuskan arah dan satunya menggerakkan langkah. Kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Munafri Arifudin dan juga Ibu Alia Mustika, sinergi ini akan membuat Kota Makassar menjadi maju dalam kebersamaan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai kesimpulan dari pendapat akhir fraksi Partai Golkar di hadapan forum rapat paripurna yang terhormat ini, kami menyampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026 dinyatakan diterima dan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi produk hukum daerah, yaitu peraturan daerah Kota Makassar. Sebagai penutup, demikian pendapat akhir ini disampaikan di hadapan forum rapat paripurna disertai dengan harapan dan doa agar kiranya pada Ranperda ini menjadi momentum bagi warga Kota Makassar untuk menjadi lebih baik akan terwujud. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar, serta seluruh SKPD yang membantu dalam proses perancangan peraturan anggaran ini. Terima kasih. Hadza wallahu ya'ala wa yafadzuna walhamdulillahirabbil alamin.
Makassar 30 November 2026, juru bicara fraksi Partai Golkar, Dr. Igi SN Usamil Rahman SKG. Ya, cari posisi tadi ya. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudariku Dr. Igi Usamil Rahman SKG juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra juru bicara fraksi Partai. Pemandangan akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang kami hormati Bapak Saudara Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten sekretariat daerah, sekretaris dewan, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian sekretariat daerah, para direktur utama perusahaan daerah, dan para camat serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Rekan-rekan pers yang saya cintai, undangan hadirin hadirat yang saya hormati. Mengawali pemandangan akhir ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini untuk mendengarkan penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan dari fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemandangan akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar. Bapak Saudara Wali Kota, pimpinan, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Setelah membaca jawaban Saudara Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, kami fraksi Partai Gerindra menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada Saudara Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang kedua, tentang pertanyaan kami mengenai penurunan pendapatan. Kami memahami bahwa penyesuaian target pendapatan termasuk PAD 2.329 miliar dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, fraksi Gerindra menegaskan bahwa penyesuaian target tidak boleh menggantikan kewajiban untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah.
Digitalisasi pajak seperti Pakita dan Simpakdu harus berdampak pada pengurangan kebocoran, peningkatan transparansi, dan kemudahan wajib pajak, serta tidak membebani UMKM. Kami juga meminta agar pemerintah kota lebih proaktif memastikan realisasi bagi hasil pajak provinsi, karena pos pendapatan ini sangat penting bagi fiskal Kota Makassar. Bapak Saudara Wali Kota, pimpinan dan hadirin hadirat yang berbahagia. Yang ketiga, terkait pertanyaan kami mengenai penurunan belanja modal sebesar 34%, kami memahami tekanan fiskal yang terjadi. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa belanja modal adalah investasi jangka panjang kota. Penurunan yang terlalu besar berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, kami meminta agar proyek-proyek yang paling menyentuh kebutuhan masyarakat, jalan lingkungan, drainase, sekolah, puskesmas tetap menjadi prioritas utama, dan proyek-proyek yang bersifat prestisius perlu dikaji ulang atau ditunda apabila tidak mendesak. Yang keempat, mengenai belanja operasi, kami fraksi Partai Gerindra mendukung kebijakan perlindungan bagi pekerja rentan yang menyebabkan naiknya belanja operasi. Namun, kami menegaskan bahwa program ini harus tetap sasaran dengan pendataan yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk membutuhkan. Saudara Wali Kota, pimpinan dan hadirin hadirat yang berbahagia. Yang kelima, kami mencatat sejumlah program prioritas yang telah dijelaskan Wali Kota: Makassar Creative Hub, pembangunan stadion, rehabilitasi sekolah dan puskesmas, peningkatan UHC, urban farming, dan pemberdayaan UMKM. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan program-program ini harus terukur dengan indikator output dan outcome yang jelas. Kami berharap program UMKM benar-benar berpihak pada produk lokal dan pelaku usaha di Makassar, bukan hanya menjadi formalitas pengadaan. Yang keenam, terakhir mengenai kenaikan pembiayaan dari estimasi Silpa, hemat kami perlu menjadi perhatian khusus. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan bahwa Silpa besar sering menunjukkan masalah serapan anggaran. Karena itu, kami mendorong percepatan proses tender, penguatan perencanaan, dan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Oleh karena itu, yang ketujuh, izinkanlah kami fraksi Partai Gerindra dengan ini menyatakan menerima rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah 2026 untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah. Saudara Wali Kota, pimpinan dan hadirin hadirat yang berbahagia. Demikianlah pemandangan akhir dari fraksi Gerindra terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Terima kasih atas perhatian dari hadirin hadirat sidang paripurna yang terhormat ini, serta Bapak Saudara Wali Kota bersama segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pemandangan akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudaraku Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudara Haji Imam Musakar, juru bicara dari fraksi Kebangkitan Bangsa.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangan akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Makassar atas jawaban Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan Paripurna dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, direksi perusahaan daerah, serta rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna ini dengan penuh rasa syukur. Semoga pertemuan ini menjadi jalan bagi terselenggaranya pembangunan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh warga Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa telah mencermati secara seksama jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Dengan penuh penghargaan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi atas penjelasan Wali Kota, namun tetap berkewajiban menjaga objektivitas, ketelitian, dan keberpihakan terhadap aspirasi warga. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa tantangan pembangunan kota membutuhkan komitmen operasional yang terang, terukur, dan berkeadilan. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan akhir sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan. Pertama, mengenai pendidikan. Jawaban Wali Kota memberikan gambaran umum tentang perbaikan layanan pendidikan, namun belum menunjukkan peta pemerataan fasilitas terutama di kawasan padat penduduk. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan pentingnya 1. Peningkatan sarana prasarana sekolah yang selama ini masih timpang antar wilayah. 2. Penguatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. 3. Penyedia ruang belajar aman bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Pendidikan adalah fondasi masa depan kota. Bila fondasinya rapuh, maka pembangunan di sektor lain akan tumbuh dan akan pincang. Kedua, mengenai layanan kesehatan. Fraksi Partai Kebangkitan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dijangkau oleh seluruh warga. Ketiga, mengenai infrastruktur dasar, drainase, dan sanitasi lingkungan. Isu ini adalah aspirasi prioritas fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan menjadi kebutuhan paling mendesak warga Kota Makassar. Jawaban Wali Kota mengakui pentingnya penanganan banjir dan sanitasi. Namun dalam implementasi kedepannya harus menghadirkan beberapa hal, yaitu peta titik genangan yang menjadi prioritas, skala kebutuhan pembangunan saluran primer, sekunder, dan tersier, besaran anggaran yang dialokasikan secara spesifik, serta timeline pengerjaan yang dapat diawasi oleh publik. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa banjir dan sanitasi buruk bukan sekedar isu teknis, tetapi menyangkut martabat warga. Bila infrastruktur dasar diabaikan, maka aktivitas ekonomi terganggu, kesehatan lingkungan menurun, dan kualitas hidup warga terancam. Dalam konteks ini, kami mendorong pemerintah kota untuk memastikan beberapa hal. Pertama, revitalisasi jaringan drainase di kawasan padat penduduk dan rawan banjir ditempatkan pada prioritas tertinggi. Yang kedua, pembangunan fasilitas sanitasi layak dilakukan secara merata. Yang ketiga, mendorong kembali penguatan RT/RW bergotong royong dalam pemeliharaan lingkungan. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, dengan seluruh catatan dan aspirasi tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima Ranperda APBD tahun 2026.
Namun dengan penegasan bahwa keberpihakan terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus diwujudkan dalam program nyata, bukan sekedar narasi. Mari bersama membangun Makassar sebagai kota yang bukan hanya besar, tapi juga mulia dalam perlakuannya terhadap seluruh warga dan masyarakatnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca penggalangan air fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Makassar, Imam Musaka. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Haji Imam Musakar, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat saudaraku Andi Pakiye Pasrudin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemana yang ketiga? Dengan kehormatan dulu ya. Karena saya agungkan sekali ini hari dan saya muliakan, saya pakai PSN. Pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Makassar terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhal qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Saya doakan ki mudah-mudahan Allah mempermudah semua perjalanan APBD Kota Makassar. La ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammad Rasulullah shodiqul wadil amin. Yang saya hormati Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua, rekan-rekan anggota DPR Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang senasib dan sepenanggungan. Yang saya hormati para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar. Yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten, sekretaris dewan ini terbaik sampai saat ini. Terima kasih Pak Sekwan telah membantu perjalanan di DPRD Kota Makassar. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala bagian, camat, seluruh jajaran eksekutif dalam lingkungan pemerintah Kota Makassar, rekan-rekan pers, para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Mengikuti rapat paripurna dewan terhormat guna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua. Insya Allah di akhir zaman nanti kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Sabda Rasulullah, barang siapa yang meminum telaga Al-Kautsarku, insya Allah melewati sirat seperti kilat. Rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, terkait dengan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi seluruh pihak eksekutif dalam mengoptimalisasikan pengelolaan pendapatan melalui aktivitas belanja daerah Kota Makassar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap kepada pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat untuk lebih komprehensif, transparansi, akuntabel, serta meningkatkan evaluasi dan perhatian terhadap program-program yang akan berjalan nantinya dan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PAD Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan hadirin yang saya hormati, pada akhirnya telah melalui proses panjang rapat dan diskusi serta melalui mencermati dan memperhatikan seluruh catatan di atas pendapat akhir fraksi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah SWT, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Makassar. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Semoga kerjasama antara eksekutif legislatif dalam menjalankan pemerintahan berjalan dengan baik. Semoga Allah SWT tetap memberikan perlindungan serta meridhoi seluruh niat tindak tulus kita dan untuk kemajuan dan kemakmuran Kota Makassar. Ada kata-kata motivasi sedikit untuk kita semua. Kalau sudah punya yang indah, jangan cari keindahan di orang lain. Nanti kamu akan kehilangan keduanya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan lupa ya, kesempurnaan milik Allah, maka sempurnakan yang ada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Andi Pakiye, Pasrudin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat saudaraku Ari Asari Ilham SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang kami hormati, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, kepala bagian, camat dan lurah, serta para direksi perusahaan daerah yang kami hormati, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang sama kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi atas Ranperda APBD Kota Makassar tahun anggaran 2026. Kepada pimpinan rapat paripurna yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, terkait Ranperda APBD Kota Makassar tahun anggaran 2026, fraksi Partai Nasdem mendorong pemerintah Kota Makassar agar dasar penyusunan APBD ini wajib mengacu kepada kerangka hukum yang solid dan berjenjang. Secara nasional kita berpegang teguh kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah di tingkat lokal, alokasi anggaran harus diterjemahkan secara konsisten dari visi pembangunan yang tertuang dalam peraturan daerah tentang RPJMD dan tentang peraturan wali kota tentang RKPD tahun 2026. Oleh karena itu, persetujuan Ranperda ini adalah komitmen fraksi untuk memastikan APBD 2026 menjadi instrumen hukum yang akuntabel, efisien, dan sepenuhnya mendukung pencapaian program strategis daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Kami juga mengapresiasi tinggi sikap realisme dan tanggung jawab fiskal yang ditujukan oleh Wali Kota Makassar dalam penetapan APBD 2026. Penyesuaian target pendapatan menjadi lebih rasional, didukung strategi digitalisasi PAD melalui Pakinta dan Simpakdu adalah langkah maju menuju transparansi dan akuntabilitas. Meskipun terjadi efisiensi belanja besar, terutama belanja modal, komitmen untuk menjaga alokasi pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat seperti UHC, jaminan pekerja rentan, dan infrastruktur dasar menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan untuk menajamkan dampak bukan menyediakan kesejahteraan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadikan anggaran ini sebagai fondasi kokoh yang untuk pertumbuhan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mendengar, mempelajari, mengkaji, dan memperhatikan dan mencermati dengan seksama penjelasan Wali Kota Makassar dalam pengantar nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 serta tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026 dan menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengakhiri pemandangan akhir fraksi Partai Nasdem ini, kami mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Doa kami semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa negara, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 November 2025. Pembaca pendapat akhir fraksi Partai Nasdem Arya Sari. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Arya Sari Ilham SE, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Haji Udin Saputra Malik, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar atas jawaban Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan,
inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, kepala kantor, kepala bagian, camat, serta para direksi perusahaan daerah yang saya hormati. Para undangan, rekan-rekan insan pers, serta hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya terlebih dahulu mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberi nikmat kekuatan untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang terhormat dengan agenda jawaban fraksi terhadap agenda jawaban Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Hadirin para peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Tentunya kami memahami bahwa penurunan target pendapatan sebesar 12,80% termasuk penurunan pendapatan asli daerah sebesar 6,25% dan pendapatan transfer daerah sebesar 18,42% merupakan tekanan fiskal nasional. Namun fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa penurunan ini harus diantisipasi dengan langkah-langkah strategis yang lebih progresif dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Pertama, mendorong pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan PAD melalui penguatan regulasi, sosialisasi, dan edukasi pemanfaatan perkembangan teknologi digital, baik itu melalui QRIS, virtual account, ataupun melalui e-commerce. Kedua, mendorong dan mendukung pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah melalui kegiatan intensifikasi potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong digitalisasi pajak dan retribusi serta memaksimalkan kinerja badan usaha milik daerah, serta meninjau ulang semua kerjasama pemanfaatan aset-aset daerah agar sesuai dengan valuasi ekonomi terkini sehingga bisa lebih memberikan kontribusi positif dalam peningkatan PAD Kota Makassar. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan mengharapkan program skala prioritas belanja tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tapi juga memastikan keberlanjutan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelatihan kerja, serta penguatan UMKM. Keempat, fraksi PDI Perjuangan mendorong dan memaksimalkan program urban farming dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, kemandirian, dan ekonomi warga, sehingga warga dapat mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi pemerintah harus hadir dalam menciptakan ekosistem agrobisnis yang terpadu dari hulu ke hilir. Kelima, fraksi PDI Perjuangan mengharapkan pemerintah Kota Makassar merangkul seluruh stakeholder dalam menciptakan citra Makassar yang juru bicara Dr. Haji Uni Saputra Malik. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPD Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang APBD tahun 2026. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Makassar, yang kami hormati kami banggakan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, direksi perusahaan daerah, kepala kantor, kepala bagian, dan camat Kota Makassar. Dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salam dan selawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga rahmat senantiasa tercurah kepadanya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi jawaban Bapak Wali Kota Makassar atas pemandangan umum yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Kami juga mengapresiasi kerja keras rekan-rekan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dan tim anggaran pemerintah daerah Kota Makassar yang telah bekerja sangat maksimal sehingga dapat menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan APBD dan insya Allah akan ditetapkan pada kesempatan ini. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera ingin menyampaikan pendapat akhir tentang APBD rancangan APBD tahun 2026 sebagai berikut. Pertama, penurunan target pendapatan daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memahami bahwa penurunan target pendapatan daerah dari 5,384 triliun pada APBD tahun 2025 menjadi 4,695 triliun pada tahun 2026 atau turun sebesar 12,80% merupakan langkah realistis berdasarkan kajian akademis dan evaluasi capaian dari tahun sebelumnya. Kami mendukung kebijakan fiskal yang rasional, terukur, berbasis potensi real daerah agar stabilitas fiskal dapat terjaga. Namun, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan agar penyelesaian target ini tidak mengurangi semangat optimalisasi pendapatan asli daerah melalui beberapa hal. Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kedua, pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS, virtual account, dan platform Makassar Supertext. Ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Yang kedua, pendapatan transfer. Kami mencatat penurunan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar 18,42% atau 534,28 miliar. Fraksi PKS mendorong pemerintah kota untuk satu, agar dapat menyelaraskan program daerah dengan program prioritas nasional, agar dapat mengakses dana alokasi khusus, tematik, dan sumber pembiayaan lainnya. Yang kedua, memperbaiki kinerja serapan dana alokasi khusus dan administrasi pelaporan agar tidak terjadi kehilangan peluang pendanaan. Pajak daerah agar hak Kota Makassar dapat direalisasikan tepat waktu. Yang ketiga, belanja daerah. Kami memahami penurunan belanja daerah sebesar 509 miliar menjadi 5,175 triliun sebagai langkah efisiensi dan menjaga program prioritas. Namun, fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, belanja modal turun dalam 34,18% menjadi 972,26 miliar. Kami berharap penurunan ini tidak menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat kita. Yang kedua, belanja tak terduga turun 62,50% menjadi 15 miliar. Fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah kota agar tetap ada kesiapsiagaan anggaran untuk penanganan bencana dan kondisi darurat. Yang ketiga, belanja operasi naik 0,49%. Kami mendorong agar kenaikan ini benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekedar belanja rutin. Yang keempat, fokus program prioritas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung 10 program prioritas pemerintah Kota Makassar, khususnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, pengembangan sumber daya manusia. Namun, kami menekankan agar satu,
Setiap program dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Yang kedua, partisipasi masyarakat diperkuat dalam perencanaan dan pengawasan agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian kami berharap agar anggaran didorong maksimal pada upaya-upaya kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Yang ketiga, yang keempat, terhadap Makassar Creative Hub agar dapat dioptimalkan menghasilkan inovasi usaha yang kreatif sehingga dapat melahirkan talenta-talenta muda yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kota ini. Kami berharap Makassar Creative Hub ini dapat dikolaborasikan dengan dunia usaha sehingga tidak semata-mata tergantung pada APBD Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi PKS telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan pembahasan APBD tahun 2026 dan kami berkomitmen akan mengawal seluruh kesepakatan dan pembahasan yang telah dilaksanakan dengan baik, termasuk jawaban dan apa yang telah dijanjikan oleh Bapak Wali Kota Makassar. Mari menjadi pemimpin yang baik, yang senantiasa mencintai rakyat. Kepemimpinan yang kita emban akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berdasarkan paparan di atas dengan memperhatikan seluruh catatan-catatan yang telah disampaikan oleh fraksi PKS, kami menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada tahapan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Makassar tentang APBD tahun 2026. Selanjutnya kami sampaikan selamat bekerja untuk kepentingan rakyat, sukses selalu, berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dalam penyampaian ini terdapat banyak kekurangan. Demikian pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan seluruh warga Kota Makassar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 November 2025. Pembaca pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar, Hartono SD MSc. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Hartono SE MSc, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya yang terakhir saya persilahkan yang terhormat Saudaraku Dr. Tri Zulkarnain SE MM, juru bicara dari fraksi Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pendapat akhir fraksi Mulia DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang terhormat pimpinan Dewan dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur Kota Makassar, para kepala dinas, kepala satuan pamong praja, para direksi perusahaan umum daerah, para kepala bagian, serta para camat sekota Makassar, dan rekan-rekan media, hadirin undangan yang dimuliakan. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan terima kasih juga kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Mulia untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2026. Rapat paripurna yang terhormat serta hadirin dan undangan yang dimuliakan.
Pada paripurna sebelumnya bersama-sama kita telah mendengar dan menyimak jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyampaian tersebut berisi jawaban, penjelasan dan tanggapan atas pemandangan umum fraksi yang telah disampaikan dengan sistematis, realistis, dan berdasarkan pada kajian akademik yang relevan. Pada kesempatan ini, izinkan fraksi mulia menyampaikan beberapa hal terkait dengan perda mengenai APBD tahun anggaran 2026. Pertama, terkait dengan komponen pendapatan daerah yang meliputi optimalisasi pendapatan daerah dan pengamanan pendapatan transfer. Pada optimalisasi PAD, meskipun terdapat penurunan target PAD, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan efektivitas dan optimalisasi pemerintah dalam memaksimalkan PAD. Kedua, komponen belanja daerah yang meliputi efisiensi belanja modal dan belanja tak terduga dan penajaman program prioritas pada efisiensi belanja modal dan belanja tak terduga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penurunan belanja modal dengan adanya 34,18% atau 504,80 miliar lebih. Pemerintah perlu memastikan penyusunan program yang strategis meskipun mengakibatkan pengurangan signifikan pada belanja modal peralatan, namun tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dua, penurunan belanja tak terduga. Fraksi mulia menanggapi bahwa pengurangan anggaran sebesar 62,50%, pemerintah idealnya dapat mengoptimalisasikan program prioritas tertentu untuk mengantisipasi atau meminimalisir kondisi mendesak dan darurat di Kota Makassar. Ketiga, terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar 480 miliar rupiah yang mengalami kenaikan 60% dibandingkan APBD tahun 2025, fraksi mulia berpendapat bahwa proyeksi ini didasari oleh estimasi sisa lebih penggunaan atau SILPA tahun anggaran 2025 yang realistis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan para tamu undangan yang saya muliakan. Ketiga poin yang fraksi mulia sampaikan tentu tidak lepas dari sinergitas antara pemerintah, legislatif, serta koordinasi bagi seluruh dinas dan tim yang terlibat dalam proses penyusunan dan perda APBD tahun 2026. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa penyusunan dalam perda mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 merupakan instrumen penting untuk menyongsong Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, fraksi mulia menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota beserta jajaran yang telah mengupayakan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026 yang transparan, efektif dan tetap melindungi dan memprioritaskan program yang memiliki output serta outcome sehingga bagi masyarakat Kota Makassar itu dapat bermanfaat. Oleh karena itu, fraksi mulia dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2026 ditetapkan sebagai peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026. Akhirnya ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta jajaran pemerintah Kota Makassar atas koordinasi yang baik dan harmonis untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini beribadah dan bermanfaat buat kita semua dan masyarakat Kota Makassar yang mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pendapat akhir fraksi mulia DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sultan Ahmad, SMM. Mohon izin sebelum saya turun, saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran. Beberapa malam ini saya keliling-keliling dapil, luar biasa peningkatannya di Kecamatan Belingkanai Taman Ria, Pak. Sudah banyak titik-titik yang dikerja, sudah mulus-mulus aspalnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di 2026 ini apa yang kita anggarkan yang akan turun di Kecamatan Belingkanai Taman Ria juga itu bisa maksimal. Ya, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat saudaraku Dr. Tri Sultan Ahmad, SMM, juru bicara dari fraksi mulia. Peserta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati,
perlu saya sampaikan kepada anggota DPRD Kota Makassar bahwa setelah rapat paripurna ini ditutup dengan resmi, kita lanjut ke acara rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ramperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.